lapor SPT yuk. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar kalian? Kali ini kita akan coba membahas mengenai pengisian SPT tahunan. Pertama-tama, kita akan coba masuk ke DJP online. Kalian bisa menggunakan lewat handphone ataupun laptop. Tapi ini saya menggunakan laptop. Kita akan masuk ke laman DJP online. Oke, kita masuk. Nah, seperti ini laman utama dari DJP online. Sebelum kita akan masuk ke DJP online ya, kita pastikan dulu kita sudah memiliki EVIN dan kita juga sudah memiliki NPWP. Nah, jika kalian belum memiliki EVIN dan juga belum memiliki NPWP, coba kalian untuk kontak ke kantor pajak Pratama terdekat kalian. Cari aja di Google. Oke Google, KPP Pratama terdekat. Kantor pajak Pratama daerah mana gitu. Nah, nanti kalian datang ke situ, bilang, "Pak, saya mau bikin NPWP. Pak, saya mau lapor SPT online. Kan butuh EVIN. Saya bolehkah dicetakin EVIN?" Nah, nanti di situ kalian bahkan diproses. Itu prosesnya nggak lama kok. Bikin NPWP sama bikin EVIN itu cuma sehari. Harusnya langsung jadi sih. Oke. Setelah itu nanti kalian akan register di sini. Habis itu bisa deh login. Oke, kita akan coba login dulu. Kita masukkan NPWP kita. Kemudian kita masukkan kata sandi kita. Jangan lupa kita masukin pengaman juga ya. Terus kita klik login. Nah, kalau udah login tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri itu ada NPWP kita, ada nomor NPWP, terus tempat kita terdaftar. Kemudian ada alamat kita. Sebelumnya di sini banyak yang akan saya sensor karena di sini kayak NPWP, alamat itu merupakan data pribadi, dan juga nanti ada beberapa angka ataupun beberapa hal yang saya sensor juga karena itu bersifat rahasia ya. Jangan lupa data rahasia itu harus kalian keep. Kalau sampai keluar hati-hati bahaya ya. Oke, kita langsung aja klik lapor. Nah, di sini kita akan coba lapor SPT menggunakan e-form. Kenapa pakai e-form? Kenapa bukan e-filing? Nah, ini kita akan mencari perspektif lain jika misalnya e-filing lagi susah atau lagi banyak sehingga error, itu lebih enak pakai e-form sebenarnya. Oke, seperti apa sih e-form? Oke, kita akan coba. Setelah di laporan, kita akan klik yang sebelah kiri, yaitu e-form. Kita klik aja. Nah, di situ nanti kita bakal terlihat tuh ada laporan yang sudah kita kirimkan. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Di sini saya udah pernah ngisi dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah, kali ini kita akan lapor buat tahun 2021. Kenapa kok lapor 2021? Karena kalau di tahun 2022 itu kita ngelaporin atas penghasilan kita di tahun 2021. Setelah itu kita akan coba masuk ke buat SPT. Kita klik. Nah, di e-form juga itu nanti akan ada pertanyaan mirip sama e-filing. Yang pertama itu ada, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, saya sebagai pekerja, maka saya akan memilih tidak, karena saya bukan usahawan ataupun kerja bebas atau wira swasta. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Anda itu suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakannya itu terpisah apa enggak? Nah, terpisah atau enggak, atau kalian udah cerai ataupun di awal ada persetujuan kalau harta gono girinya dipisah. Nah, kalau saya karena masih single juga, maka saya tidak. Kalau misalnya ada yang pisah harta, diklik iya aja ya. Terus ada pertanyaan lagi, apakah penghasilan bruto Anda itu kurang dari 60 juta setahun? Karena kita akan coba untuk mengisi yang lebih dari 60 juta, maka ini saya klik tidak juga. Terus muncul tulisan e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770S. Kalau untuk yang penghasilannya kurang dari 5 juta per bulan atau kurang dari 60 juta setahun, itu nanti nama formulirnya 1770SS. Kalau yang di atas 5 juta per bulan gajinya atau di atas 60 juta per tahun, itu namanya formulir 1770S. Kita klik aja formulirnya.
Di sini kita ada tahun pajak, kita isi tahun 2021 yang mau kita isi. Oke, status SPT-nya kita pilih normal. Terus pembetulan ke 0. Nah, habis itu kita pilih tuh media yang akan digunakan, apakah email, apakah nomor handphone untuk mengirim token. Tokennya tuh buat apa sih? Nanti token itu digunakan untuk mengirim SPT kita pas di akhir. Nanti di akhir sebelum selesai itu nanti ada pengiriman token. Kita kopas token itu, entah bisa masuk di email jika kita requestnya di email ataupun di nomor handphone. Kita masukin aja, habis kita masukin terus kita kirim. Nah, nanti kita dapat BPE. Itu kita klik kirim permintaan. Setelah kalian klik kirim, nanti akan ada notifikasi bahwa kalian telah sukses untuk mengunduh formulir dan sudah mengirimkan token ke alamat email ataupun nomor handphone kalian. Dan jadi nanti di bawah browser kalian nanti udah ada tulisan form 1770S. Nah, nanti itu kita akan gunakan dalam pengisian e-form ini. Tapi sebelum itu kita perlu cek ke Gmail kita itu apakah sudah ada token yang tadi kita minta. Kalau udah ada token berarti kita aman, bisa lanjut ke pengisian SPT tahunannya lewat e-form. Tapi sebelum kalian nanti buka e-formnya, kalian udah dipastikan dulu sebelum buka e-formnya, dipastikan dulu kalian memiliki aplikasi Adobe Reader BC ya. Itu yang nanti akan digunakan dalam pengisian e-form ini. Kalau misalnya kalian belum ada, nanti kalian bisa mengunduhnya juga di website DJP online-nya kok. Di situ juga udah disediain, tinggal kalian download terus bisa kalian gunakan deh. Setelah selesai menginstal, kalian bisa langsung mengisi e-formnya. Kalian dapat membuka e-form dari hasil downloadan kalian yang ada di bawah. Nah, habis itu nanti akan muncul seperti ini. Ada format SPT gitu, model PDF, nanti udah ada nama kita, udah ada NPWP kita, di atas udah ada tahun dan ada pembetulan berapa. Nah, kita tinggal mengisinya itu dari lembar kedua, lampiran kedua yang tulisannya ntar 1770S strip 2 itu ya. Sebelum kita isi, pastikan dulu kalian punya 1721A1 ataupun 1721A2. Untuk mendapatkan 1721A1 ataupun 1721A2, kalian bisa ke bendahara perusahaan kalian atau instansi kalian. Oke, kita lanjut lagi ke formulirnya. Nah, formulir pertama di sini itu nanti di bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, di sini karena di saya nggak ada penghasilan final. Penghasilan final itu apa? Itu kayak bunga deposito, tabungan, diskonto, surat berharga, hadiah dari undian kayak gitu sampai bawah. Nah, misalnya nih kita punya tanah, terus kita alihin tuh kita jual tanah 100 juta, kita terkena 5%, anggapnya 5% ya, berarti kita kena PPh terutang 5 juta gitu. Karena di sini saya nggak ada, saya hapus ya. Terus kita masuk ke bagian B. Bagian B itu ada harta pada akhir tahun. Nah, itu harta kita apa aja sih di akhir tahun? Kita akan coba lihat apa aja. Nah, di sini karena saya udah pernah lapor, jadi ini ada data dari tahun sebelumnya masuk ke data saya. Tapi kalaupun misalnya kalian belum pernah lapor online, berarti datanya itu nggak ada. Nah, nanti kalian bisa masukin sendiri. Selain itu, kita juga dapat mengubah-ubah, misalnya kan udah ada tuh, ada beberapa kode harta saya tuh. Nah, itu misalnya ternyata misal tabungan atau uang tunai. Oh, ternyata uang tunainya itu bertambah, misalnya kemarin 10 juta sekarang 20 juta. Tambah aja jadi 20 juta gitu-gitu. Bisa kita langsung ubah di situ kok. Jadi simpel di sini. Kalau untuk menambahkan harta, kita coba ya, klik tambah. Nah, di situ ada muncul kolom baru. Nah, kita bisa milih tuh dari uang tunai, tabungan, sampai paling bawah ada apa tuh? Ada harta tidak berwujud lainnya. Kalian pilih aja apa. Misalnya ini tanah dan bangunan ya. Nah, kita misalkan tanah dan bangunan. Kita habis beli tanah tuh di 2021. Nama harta tanah, gitu kan. Terus tahun perolehannya misalnya 2021, harga perolehannya misalnya harga perolehannya 200 juta. Keterangan itu aja tanah atas nama siapa atau tanah pekarangan atas nama siapa gitu ya. Oke, karena saya di sini nggak ada, maka saya akan hapus. Nah, udah hapus kan, udah hilang.
kita akan masuk di bagian C, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Di sini kita kalau punya utang maka akan langsung muncul. Di sini kalau misalnya belum ada berarti belum akan muncul juga. Terus kalian juga bisa menambahkan atau menghapusnya. Misalnya kalau utang kalian udah lunas berarti klik hapus. Kalau masih ada utang maka muncul, ataupun baru utang di tahun itu maka tuh tambah aja. Nah, kita akan contohkan saat kita belum ada utang, kita tambah. Nah, itu ada merah-merah. Itu ada banyak, ada utang bank, terus kartu kredit, utang afiliasi, dan utang lainnya. Kita contohkan akan menggunakan utang bank. Terus nama perusahaannya misal Bank BCA Cabang Jakarta Utara. Terus alamatnya kita asal aja ya, karena ini kita akan coba sebagai contoh, misal Pandai Indah Kapuk. Terus tahun pinjaman 2021. Terus jumlah pinjamannya kita misalkan berapa ya? 100 juta mungkin. Oke, terus kalau di sini saya nggak ada, saya hapus lagi ya. Kita akan lanjut ke bagian D. Bagian D itu merupakan bagian daftar susunan anggota keluarga. Ini di sini kalau bagi kalian yang sudah menikah atau sudah berkeluarga bisa mengisi di sini. Nah, saya masih single, maka saya tidak perlu mengisi bagian ini. Oke, kita coba dulu untuk mengisi ya. Di sini kita coba untuk klik tambah. Kemudian namanya misalnya siapa ya? Fatia. Terus nicknya kita arang aja. Yang penting berapa sih? 16 digit ya kalau nggak salah. Terus hubungan keluarganya misalnya istri, pekerjaan misalnya pegawai. Gitu. Nah, udah. Karena saya tidak ada, maka akan saya hapus. Oke, kita klik selanjutnya ya. Kita akan coba ke lampiran ke-1. Nah, di sini tampilannya lampiran pertama. Tampilan satunya itu ada di bagian A-nya itu penghasilan itu dalam negeri lainnya. Kalau tidak termasuk final ya. Oke. Nah, di sini ada bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan lain-lain. Di sini kalau ada penghasilan lainnya, masukin aja. Kalau saya pribadi nggak ada, maka nggak saya isi. Saya nolkan semua ya. Nanti jika kalian isi misalnya di penghargaan dan hadiah atau sewa, royalti gitu kan, isi, nanti di totalnya juga akan bertambah sendiri. Itu ya. Sini kita masuk ke bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang tidak termasuk objek pajak apa aja? Ada bantuan sumbangan, warisan, dan lain-lain. Nah, di sini misalnya ada warisan tanah 200 juta misalnya. Nah, klik. Nah, udah masuk. Karena saya nggak ada warisan juga, dan penghasilan yang tidak kena objek pajak juga nggak ada, maka akan saya hapus. Oke, kita masuk ke C. Di C ini ada daftar pemotong pemungut BPH oleh pihak lain atau yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini yang maksudnya itu yang ditanggung pihak lain itu adalah dari perusahaan yang membayarnya atau dari pemerintah kalau ASN. Oke, kita pastikan dulu di sini di bukti potong A2-nya atau A1-nya, 1721A1 atau 1721A2. Nah, nama nama pemotongnya itu paling bawah, nanti ada tulisan nama pemotong pajak, kita masukin aja. Kita kopas, terus NPWP pemotongnya bisa kita lihat yang paling atas. Nah, kita coba masukin. Nah, kemudian bukti potongnya, nomor bukti potongnya yang paling atas. Oke, terus tanggalnya itu paling bawah. Di paling bawah itu ada tanggalnya, tanggal berapa. Tanggalnya itu ada di tanggal 30 Desember 2021. Kita masukin aja. Terus jenis pajaknya itu pasal 21 untuk kita pegawai. Terus jumlah yang dipotongnya ada berapa, kita kopas aja itu. Oh, ternyata nggak bisa kopas ya. Oke, kita ketik aja berapa, 2.299.300 rupiah. Oke, segitu. Nah, itu pajak yang telah dipotong dari kita, penghasilan kita selama setahun segitu ya. Oke, udah ada. Kalau ada pemotongan lain tambah aja, kalau nggak ada ya udah lanjut. Nah, ini nih bagian utama dari SPT tahunan. Itu ada nama kita, NPWP kita, pekerjaan kita apa, nomor telepon, KLU kita apa. Kita akan isi penghasilan itunya, kita sesuaikan dengan 1721 A1 ataupun A2. Di paling bawah-bawah itu ada tulisan tuh penghasilan itu berapa. Kita kopas aja di situ atau kita lihat nilainya berapa, kita masukin ke SPT kita.
Oke, udah, nilainya udah langsung. Kalau ada penghasilan dalam negeri lainnya, kalian masukkan, atau dari luar negeri, harusnya nggak ada. Terus juga ada penghasilan keagamaan atau zakat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita milih tuh. Oh iya, saya lupa sampai belum mengeklik kakak di atas. Nah, ketika kita mengeklik kakak di atas, nanti akan ada pilihan. Kita TK, K, ataupun K_I. Itu artinya apa sih? TK itu mengartikan bahwa tidak kawin atau belum kawin, atau kalian berstatus single, duda, ataupun janda. Kalaupun K itu berarti kalian kawin. Berarti misalnya kalian sebagai kepala keluarga. Nah, kalau istri kalian itu nggak bekerja, maka statusnya ada itu K. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu KI. Berarti K atas kawin dan istri menjadi tanggungan. Soalnya gini, di prinsipnya pajak itu kan sekarang satu keluarga satu NPWP. Jadi biar istri itu nggak usah ngurus pajak, kecuali tadi kalau kalian milih terpisah. Itu bisa kalian berarti lapor sendiri-sendiri. Nanti si suami K, yang si istri TK. Tapi kalau misalnya kalian digabung penghasilannya, maka jadinya KI. KI nanti jadi 2 pemotongannya. Jadi K itu 54 juta nggak dipotong, I itu 54 juta, jadi nanti digabung jadi 108 juta, kayak gitu ya. Di bawahnya itu nanti ada tulisan tuh 0, 1, 2, 3. Nah, itu apa sih? Nah, itu tuh menandakan anak atau tanggungan kita. Misalnya KI 0 berarti berarti kalian udah kawin dan istri jadi tanggungan tapi belum mempunyai anak. K1, KI1 menandakan bahwa kalian udah punya anak 1 yang ditanggung, 2 yang punya anak 2, 3 punya anak 3, seperti itu. Nah, tapi misalnya lo punya anak 4, itu bisa dimasukin semua nggak sih? Enggak, di sini di pajak cuma bisa maksimal 3 tanggungannya ya, sampai 3 doang. Jadi 4 nanti nggak dimasukin, nggak bisa masuk. Nah, karena di sini saya TK 0, maka saya pilih TK 0. Oke, terus di sini udah dihitungin juga pajak kita berapa. Itu kan udah ada kan 2.299.300. Terus yang di poin 12 itu juga udah ada tuh PPh yang dipotong dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau wajib pajak luar negeri lainnya. Nah, itu senilainya sama. Kita pastikan dulu bahwa di nomor 16 itu 0, alias kita nggak ada kurang bayar atau lebih bayar pajak. Karena kita kan udah dipotong sama pemerintah kan, pastikan yang dipotong pemerintah sama nilai pajak yang tertulis di situ sama. Terus kita lanjut aja yang paling bawah. Nah, di sini kita akan ngisi tanggalnya aja, tanda tangannya kita nggak usah isi. Di tanggalnya itu kita lapornya tanggal berapa? Saya di sini tanggal 28 Februari. Oke, udah kita isi semua. Kita pastikan dulu isian kita benar sebelum kita masukin ke selesai ya. Nah, terus kita klik selesai. Kalian masih ingat kan bahwa kita tadi ada nomor token yang di email kita atau di nomor HP kalian. Tergantung tadi kalian ngisinya di mana. Kalau saya tadi di email. Nah, kita perlu klik itu untuk submit biar dapat BPN-nya. Oke, kita masuk email tadi, kita copy, kita masuk, paste aja. Terus kita submit. Ini klik allow aja. Oke, udah terkirim, lagi proses mengirim yaitu sending receiving data. Oke, ada notifikasi bahwa submit SPT berhasil. Silahkan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Oke, kita akan coba cek di email kita apakah sudah ada BPN-nya ya. Ini nih, kita udah kelar dalam pelaporan SPT menggunakan e-form, sehingga buktinya juga udah kita dapatkan, yaitu bukti apa? Bukti penerimaan elektronik. Kalau udah dapat bukti penerimaan elektronik ini atau BPE ini, kita sudah aman karena itu merupakan tanda kalau kita udah lapor SPT tahunan. Situ kita tahu bahwa kita udah lapor SPT, SPT-nya apa, nihil, kurang bayar atau lebih bayar, dan tanggal penyampaiannya kapan. Tenang deh, nggak bakal dikejar-kejar oleh denda pajak dan lain-lain. Dan bisa tidur tenang. Itu kalau kalian mau share di sosmed kalian juga nggak masalah sih. Tapi perlu diingat bahwa kayak nomor NPWP, terus juga nanti nama kalian, kayak gitu-gitu,
tolong di blur ya, soalnya itu data rahasia kalian, takutnya nanti ada yang menyelewengkan kan. Sekarang agak aneh-aneh ya orang-orang. Sekian dulu dari saya, terima kasih udah lapor SPT bareng saya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.